Ever wondered how the start of your day can shape the rest of it? The foundation of a purposeful life is laid with the bricks of prayer, gratitude, and a commitment to walk hand in hand with God. Have you put God first today? Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, M-Banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Halo, nama saya Andri Wijaya. Saat ini saya jemaat di ICC dan tertanam di iClick Living Home. Jadi waktu itu saya ingat sekali di bulan Februari tahun 2023, saya sedang pergi ke gym seperti biasa, rutinitas saya seperti sangat
normal seperti biasanya, saya tiba-tiba tidak bisa menggenggam barang dan beban di tangan kanan saya. Lalu saya mencoba ke fisioterapi dan lain-lain, sampai akhirnya di hari keempat itu badan saya lumpuh hampir 75%. Kaki, tangan sudah mati rasa, akhirnya saya ke rumah sakit. Lalu dokter sangat cepat mendiagnosa saya terkena penyakit syaraf. Dan setelah diteliti lebih jauh, ternyata syaraf itu berujung dari penyakit autoimun. Saya dirawat di rumah sakit total di Bandung hampir 4 bulan, di Jakarta hampir 3 bulan. Saya juga sempat mengalami lumpuh total hampir sekitar 2 bulan, tidak bisa berjalan menggunakan kursi roda dan tongkat. Dalam masa sulit itu, saya belum sama sekali ada yang namanya berdoa. Karena mungkin saya terbiasa menggunakan kekuatan saya sendiri, saya merasa diri saya kuat. Dikasih penyakit seperti ini, jadi seperti berbalik 180 derajat kehidupan saya. Nah, di saat-saat banyak orang mengunjungi saya, datanglah teman lama saya, Osmar. Nah, di situ saya ingat sekali waktu itu di rumah sakit di Jakarta, dia datang dari jam 1 siang dan mencoba mengenalkan tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus kepada saya. Itu kurang lebih 4 jam lah. Kita ngobrol, kita banyak sharing. Nah, di situ saya mulai berpikir, oh mungkin ini saatnya saya meminta bantuan Tuhan Yesus. Karena di situ saya sadar, rasanya kalau saya mengandalkan diri sendiri, ini sudah tidak mungkin. Jadi dari dulu itu agama itu hanya sebatas formalitas dan KTP saja. Saya dikenalkan Tuhan Yesus dan gereja oleh Osmar. Saya masuk juga dalam komunitas yang namanya iClick Living Hope. Di situ saya mulai bertumbuh iman. Jadi dalam ibadah hari Minggu ke hari Minggu itu dijembatani dengan komunitas iClick. Jadi saya merasa semangat itu akan terus ada setiap hari gitu. Kondisi saya puji Tuhan sekali, saya sudah recovery hampir 90%. Meskipun banyak dokter yang bilang ini butuh 4-5 tahun untuk bisa berjalan kembali gitu ya. Tapi ini mungkin mujizat juga ya, mungkin kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu. Nah, jadi saya memutuskan untuk Januari bulan kemarin itu saya baptis selam. Itu sebagai bentuk dasar komitmen saya untuk terus berjalan di dalam Tuhan Yesus. Setelah diberi banyak mujizat dan berkat oleh Tuhan, saya menyadari bahwa hidup saya ini sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan saya juga sangat amat berkomitmen untuk selalu jalan di dalam kehidupan ini dan selalu bergantung dengan Tuhan Yesus. Wow, saudara diberkati dengan kesaksian hari ini. Dan saudara spesial banget bahwa di ibadah kedua ini orang yang bersangkutan hadir di tengah-tengah kita. Boleh lambaikan tangan. Duduk di mana ya? Oh, itu ada di belakang. Oke. Wow, saya percaya apabila Yesus Kristus dapat memulihkan kehidupan Andri, Yesus Kristus juga dapat memulihkan kehidupan kita semua. Amin. Amin. Wow, siapa kita nggak kerasa ya saudara ya, udah selesai kemarin kita pemilu, kemudian kita merayakan hari Valentine. Dan apapun hasil pemilunya nanti, sebagai anak-anak Tuhan bagian kita adalah berdoa buat bangsa ini. Setuju? Ya, karena apapun itu tetap kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan atas negara kita. Ya, dan saudara tahu doa orang benar besar kuasanya. Jadi apabila kita diberikan privilege, kita diberikan kesempatan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian dari kita untuk berdoa buat negara kita, ambil privilege itu dengan baik. Yes? Oke, saya mau cerita dulu, saudara. Sekitar biasanya ya, kalau seandainya di sini sudah berkeluarga boleh lambaikan tangan.
Oke, hampir 70% sudah berkeluarga. Jadi biasanya saudara, kalau seandainya kita diberikan udah berkeluarga, biasanya banyak orang itu memiliki pertanyaan yang biasanya ada di dalam kehidupan berkeluarga. Pertanyaan yang seringkali diberikan itu, yang pertama adalah setelah menikah, kapan punya anak? Betul? Siapa yang suka nanya seperti itu? Dan setelah diberikan anak pertama, kemudian baru lahiran, kemudian muncul kemudian pertanyaan yang kedua. Kapan punya anak yang kedua? Baru lahiran, anaknya baru selesai kemudian masuk ke dalam pertemuan keluarga. Seperti minggu lalu juga kita Imlek kan, ketemu keluarga, kemudian dikasih pertanyaan. Anaknya cowok dua-duanya, nambah lagi enggak? Biar dapat cewek. Ya, seringkali itu pertanyaan yang seringkali itu kita dapatkan. Dan pertanyaan itu juga yang saya dapatkan saudara pada waktu saya memiliki anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu dengan anak saya yang kedua jaraknya sekitar 4 tahun setengah. Jadi selama 4 tahun setengah itu pertanyaan itu sering muncul buat saya dan suami saya. Nah, pada waktu pertanyaan itu muncul dan memang pada waktu itu kebetulan pada waktu saya punya anak yang pertama itu, anak pertama saya namanya Joshua, sekarang mau umur 7 tahun. Pada waktu saya punya anak yang pertama itu saya lagi menyelesaikan studi saya, studi S2. Jadi dengan gagah berani saya selalu mengatakan kalau ada yang tanya punya anak kedua kapan, saya selalu tanya bilang kalau saya sudah wisuda, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan saudara, dan itu berjalan dengan sangat baik, direncanakan dengan sangat baik. Pada waktu itu saya selesai studi saya yang S2 di teologi, dan itu yang saya lakukan setelah wisuda. Baru kami suami istri memplanningkan untuk anak yang kedua. Karena saya dan suami sudah merasakan struggle yang luar biasa membesarkan anak sambil studi. Itu tuh struggle-nya dahsyat banget, luar biasa banget gitu. Nah, setelah itu dan kami berdoa kan pada waktu itu. Pada waktu itu kami berdoa mau punya anak yang kedua karena memang kebetulan di rumah kami itu rumah yang enak tapi memang tidak terlalu besar gitu. Kami punya kamar 1. Jadi selalu yang kami doakan kalau seandainya kami mau punya anak yang kedua, seharusnya kami selalu berdoa kami mau pindah ke rumah yang lebih besar atau rumah ini direnovasi supaya tambah kamar. Kan gak mungkin dalam satu rumah itu kita semua di satu kamar gitu kan. Kita berdoa. Jadi selain berdoa mendoakan punya anak yang kedua, kemudian kami juga mendoakan untuk perbesaran kapasitas rumah kami. Nah, dan hal yang luar biasa saudara. Pada waktu itu benar-benar, pokoknya bagian kami adalah berdoa. Dan mungkin ini di antara saudara juga lagi bergumul hal yang sama mungkin. Nah, bagian kami berdoa dan luar biasa sekali pada waktu saya mulai hamil anak yang kedua setelah graduation, setelah wisuda, hamil anak yang kedua. Dengan caranya yang ajaib Tuhan kasih berkat untuk bisa merenovasi rumah kami. Waktu yang tepat. Dan renovasinya itu berjalan dengan sangat baik dan renovasinya itu selesai 1 minggu sebelum saya melahirkan anak saya yang kedua. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi, dan mungkin sebagian dari saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya yang ini, tapi itu benar-benar kami melihat pekerjaan Tuhan yang sangat ajaib buat keluarga kami. Itu benar-benar nyata sekali dan kami sangat menikmati proses di mana merenovasi rumah itu kami harus memilih ubinnya, mau pilih seperti apa, kayunya mau yang seperti apa, warnanya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, jadi walaupun mungkin rumah saudara juga gak terlalu besar, tapi kita juga bisa merancangkan rumah kita menjadi homey, betul? Ya, dan saya menikmati, kami sekeluarga menikmati anak saya ditanya yang pertama, kamu mau kamarnya warna apa? Kamu mau kamarnya seperti apa? Dan lain sebagainya gitu. Dan singkat cerita renovasi berjalan dengan baik. 1 minggu sebelum saya melahirkan kami pindah dengan jumlah kamar yang cukup
dengan anggota keluarga yang kami ada saat ini 4 orang. Luar biasa Tuhan kita. Nah itu juga yang luar biasa pada waktu Allah mau membuat sebuah tempat kediamannya, saudara. Nah, makanya pada waktu Allah mau membuat sebuah tempat kediamannya, Allah itu sudah menetapkan. Jadi kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, ini saya udah masuk ya. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, pada waktu itu tempat kediaman Allah yang pertama itu disebut sebagai kemah suci. Ya, katakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kemah suci. Nah, pada waktu kemah suci itu namanya aja sudah kemah, saudara. Jadi kemahnya itu terbentuknya dari kemah, dari tenda-tenda seperti itu. Tapi karena saking excitednya Tuhan untuk membuat kemahnya sucinya itu menjadi sangat indah, sama seperti pada waktu kita mau membuat rumah kita jadi indah gitu. Tuhan tuh membuat dengan sebuah dengan sebuah ketentuan kemah ini harus terdiri dari 3 ruang dan lain sebagainya dengan perabot-perabot yang sangat indah pada masa itu. Saya ada gambarnya. Kita lihat perbedaannya. Kalau kemah suci itu seperti ini. Namanya juga kemah. Oke? Ya, jadi yang di tengah-tengah kemah seperti itu. Jadi belum dalam bentuk bangunan. Oke? Ya. Nah, pada waktu itu, jadi kemah suci ini diberikan perintah kepada Musa untuk Musa buat. Dan kemah ini pada waktu itu sifatnya itu berpindah-pindah. Jadi bangsa Israel, waktu itu bangsa Israel kan masih jalan-jalan gitu kan. Masih menggembara berkeliling selama 40 tahun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, nah oleh sebab itu kemah suci ini tempatnya berpindah-pindah tapi dengan satu ketentuan yang sudah konkret. Harus ada aturannya, kemah suci harus dibuat dengan seperti apa. Oke, nah pada waktu setelah bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yang mau ke tanah perjanjian katakan amin, kurang keras aminnya. Nah, kalau pada waktu masuk ke tanah perjanjian baru kemudian Tuhan memerintahkan, belum diperintahkan saudara. Jadi pada waktu itu timbul sebuah inisiatif dari seorang raja yang namanya adalah Raja Daud. Untuk membuat yang tadinya kemah jadi bait Allah. Ya, kita buka dulu bersama-sama. Di dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-1. Jadi pada waktu itu saking Daud itu sangat mencintai Tuhan. Jadi Daud bilang gini sama Tuhan, bilang, setelah Daud menetap di rumahnya berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Jadi pada waktu itu kayu aras itu sebuah kayu yang sangat mahal gitu ya. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Nah, jadi inisiatifnya itu pada waktu itu timbulnya dari seorang raja, seorang anak Tuhan yang sangat mencintai Tuhan. Karena saking cintanya dia sama Tuhan, masa dia bilang sama pemimpin rohaninya gitu, masa aku tinggal di rumah yang sangat indah seperti ini, tapi tabut perjanjian Tuhan itu disimpannya di dalam tenda yang tadi. Nah, barulah sejak saat itu Tuhan mengatakan kepada Daud, aku sudah memilih orang yang akan mendirikan bait Allah, yaitu akan lahir dari seorang dari keturunanmu, yaitu adalah anakmu sendiri untuk membangun bait Allah. Dan luar biasanya tuh di sini diceritakan pada waktu membangun itu, Daud kan sudah menyiapkan, waktu itu kan rajanya Salomo itu belum punya apa-apa gitu. Ya walaupun dia memang mendapatkan berbagai macam warisan dari ayahnya yang sebelumnya. Tapi waktu itu dia masih baru jadi raja gitu. Dan peralatan, keperluan untuk membuat bait Allah yang sangat indah itu sudah disiapkan oleh Daud terlebih dahulu. Dahsyat ya, sudah dipersiapkan. Bahkan Daud bilang, karena aku sangat
mencintai Tuhan, maka selain persiapan yang sudah aku siapkan ini, aku juga akan memberikan hartaku sendiri untuk bagian dari pembangunan bait Allah tersebut. Dahsyat ya. Itu kalau orang sudah mencintai Tuhan tuh bisa memberikan segala sesuatunya yang dia miliki buat Tuhan gitu. Nah, setelah itu singkat cerita Raja Salomo membuat bait Allah. Ada gambarnya bait Allah? Nah, kita bisa lihat perbedaannya ya saudara ya. Nah, kalau ini bait Allah kelihatan lebih megah, lebih indah gitu dibanding kemah. Kalau yang sebelumnya kemah itu kan hanya berupa tenda. Kalau bait Allah sangat indah gitu. Nah, singkat cerita bait Allah ini roboh 2 kali. Ya, kita belajar sejarah sedikit ya. Nah, bait Allah ini roboh 2 kali. Yang sekali roboh kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, yang kedua kali dirubuhkannya itu ternyata setelah masa pelayanan Yesus Kristus. Jadi yang kedua kali itu robohnya pada tahun 70 Masehi. Oke? Ya, dan sekarang ada konon ada katanya sedang dibangun bait Allah yang ketiga, katanya seperti itu. Nah, tapi yang luar biasa saudara di cerita ini, pada waktu Yesus ada di bait Allah, waktu Yesus melayani, ya, waktu Yesus berumur 30 tahun dia melayani selama 3 tahun. Ada kejadian yang menarik bahwa Yesus itu datang ke bait Allah. Dan kemudian dia tuh bisa marah luar biasa di bait Allah. Saudara ingat kejadian itu? Ya. Dan ternyata setelah saya pelajari, Yesus itu datang ke bait Allah dan dia itu marah di situ, itu kejadiannya 2 kali. Jadi gak cuma 1 kali saudara. Kejadian itu 2 kali. Kejadian yang pertama pada waktu awal masa pelayanan Yesus. Mujizat yang pertama di Kana. Air menjadi anggur, mujizat pertama. Setelah itu Yesus masuk ke dalam bait Allah. Dan dia marah di situ. Karena dia melihat bait Allah yang tadinya sudah tidak sebagaimana mestinya, yang tadinya indah jadi tempat yang sakral dan lain sebagainya. Kemudian di situ banyak kambing domba yang diperjualkan di sana, banyak yang pedagang-pedagang yang ada di sana lagi tuh jadi tempat money changer dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kali sebelum Yesus ditangkap, Yesus juga datang juga ke bait Allah. Dan ternyata waktu Yesus datang yang pertama kali itu tidak membuat orang-orang yang ada di orang-orang Yahudi yang ada di sana itu jadi jera gitu. Udah lihat Yesus marah sampai kayak gitu. Tapi masih ada. Dan kebiasaan itu masih dilakukan. Sampai pada kali yang kedua sebelum Yesus ditangkap. Tempatnya masih jadi sama. Bait Allah masih sama. Dan bait Allahnya itu tetap dijadikan sebagai tempat untuk berjualan dan lain sebagainya itu. Yesus marah juga di situ. Nah, ini yang menarik saudara. Kita buka ya. Yohanes 2 ayat yang ke-13. Ready? Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ya. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja mereka dibalikannya. Ini kalau dibalikin gimana coba? Dibalikannya semua. Kemudian pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita buka.
terjemahan Amplified Bible di bahasa Inggrisnya. Bagian terakhirnya. Ya. Take these things away, stop making my father's house a place of commerce. His disciple remember that it is written in the scriptures. Zeal, dalam kurung love, concern for your house will consume me. Oleh sebab itu, judul khotbah saya hari ini adalah Zeal for your house. Nah, kata zeal ini saudara menarik sekali. Ya, kata zeal ini diambil dari bahasa aslinya adalah zelos. Ya, yang artinya itu adalah zeal, burning emotion, inner feeling, boiling over. Boiling, wah dahsyat sekali. Boiling from heat. Dahsyat ya. Burning emotion, jadi emosinya itu terbakar-bakar gitu. Perasaan yang di dalam hati boiling itu mendidih gitu loh saudara. Ya. Boiling from heat. Jadi udah panas, mendidih lagi. Artinya ada gairah, ada emosi yang membara. Perasaan batin yang mendidih. Jadi pada waktu Yesus datang ke bait Allah, dia melihat bait Allah itu sudah berubah rupa. Bukan berubah bentuk ya, bentuknya masih sama. Berubah rupa. Ini yang waktu Yesus marah, ini yang dikatakan zeal for your house will consume me. Zeal. Jadi emosinya Tuhan itu benar-benar membara gitu. Marah sampai mendidih gitu loh saudara. Saudara pernah merasakan emosi yang mendidih gitu. Sampai udah mendidih kemudian diboil lagi. Dipanas sampai benar-benar emosinya tuh. Itulah. Sampai gak bisa berkata-kata. Ini yang dikatakan zeal itu seperti itu. Cintanya Tuhan sama bait Allah itu sampai mendidih kayak gitu. Cinta banget. Coba bilang kanan kirinya. Kamu punya zeal gak dalam hati? Wow. Zeal. Wah ini kayak waktu saya baca ini. Cling gitu langsung. Wah dahsyat sekali gitu. Dan dikatakan bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kata menghanguskan ini diambil dari bahasa aslinya adalah katestio. Ya, artinya consume, devour. Artinya memakan, menghabiskan, melahap. Lahap gitu. Jadi zeal cinta akan rumahku menghanguskan. Maksud itu melahap gitu. Melahap aku, menghanguskan aku. Nah oleh sebab itu yang membuat Yesus bisa marah, membalikan meja sedemikian rupa. Dia usir semuanya yang ada di situ. Karena dia zeal sama bait Allah. Yang luar biasa saudara. Saat ini bait Allah itu adalah saudara dan saya. Jadi yang dikatakan bahwa zeal for your house will consume me, itu cinta yang membara yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu diberikan sama bait Allah. Yang notabene saat ini bait Allah itu adalah saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan betapa Yesus mengasihi bait Allahnya. Mengasihi kita
Dan Yesus mengasihi itu dengan ada zealnya itu. Itu kasihnya Tuhan sama kita saudara. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi pada hari ini saya mau membangunkan kita semua. Katakan bahwa bait Allahnya itu adalah kita. Jadi kita ini adalah bait Allahnya Tuhan. Kalau kita dapat mindset ini, kita simpan dalam hati ini, kita adalah bait Allah. Saudara tahu, saudara keluar dari sini, saudara jalan, saudara ketemu orang, saudara mau makan aja, udah beda rasanya. Karena saudara punya sebuah pengertian bahwa saudara adalah bait Allahnya Tuhan. Kalau dikatakan kita adalah bait Allahnya Tuhan, maka apa yang ini yang kita mau bahas hari ini bersama-sama. Apa yang seharusnya bait Allah itu dijadikan? Ya, yang pertama, bait Allah itu adalah the house of holiness. Jadi kita ini yang adalah bait Allahnya ini, kita bait Allah kita ini the house of holiness. Wah, ini besar banget ya. Ini yang Yesus lakukan. Pada waktu Yesus datang ke bait Allah, dia melihat bait Allahnya itu penuh, ada kambing domba, ada sampah dan banyak gitu. Yang Yesus lakukan adalah dia membersihkan bait Allah itu. Dibersihkan bait Allahnya. Orangnya suruh pergi semuanya supaya bait Allahnya jadi bersih, saudara. Yohanes 2 ayat yang ke-16. Dia bilang, kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Ambil semua. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saya bayangkan di sini saudara, yang Yesus lakukan adalah, mungkin dia melihat bahwa di bait Allahnya itu banyak sekali barang itu. Ambil semuanya di sini, dibersihkan. Bersihkan semuanya dari sini. Bawa keluar. Karena bait Allahku ini adalah kudus. This is the house of holiness. Dan itu yang Yesus katakan buat setiap hidup kita saudara. Engkau adalah bait Allah. And you are the house of holiness. Dan aku akan membersihkan engkau. Dan kita harus menjaga bait Allah kita ini tetap bersih. Bersih saudara. Ada perbedaan antara goa sama bait Allah. Kalau seandainya kita ada di dalam goa, kita sedang dalam keadaan terpuruk, sedangkan dalam keadaan kita tidak tahu harus apa-apa, yang harus dilakukan adalah kebangkitannya. Kalau kita dalam goa, bangkit, bukan dibersihkan. Tapi kalau bicara tentang bait Allah harus dibersihkan. Jadi mari kita cek gitu, apa yang ada dalam diri kita saat ini. Sampah dalam tanda kutip. Sampah apa yang ada dalam diri kita. Apakah dosa, apakah kedagingan, apakah habit yang baik, apakah ada kedengkian atau apa. Karena Yesus mau membersihkan bait Allah ini jadi tempat yang kudus. The house of holiness. Dan kita harus ambil sampah itu dan diambil sampahnya di mana saudara? Kemudian diapain? Dibuang ke tempat sampah. Sampah kalau ditumpuk terus, lama-kelamaan akan tercium baunya, saudara.
Tapi kalau sampah itu diambil dan sampah itu dibuang ke tempat sampah, jadi bersih. Coba kita bayangkan, tadi kita cerita, coba bayangkan rumah saudara, kamar saudara, tempat kos dan lain sebagainya. Kalau seandainya bersih, gak ada sampah, kan enak rasanya ya. Gak ada apa itu binatang yang kecil-kecil itu namanya apa? Kremetuk ya. Kita mau ada kremetuk aja rasanya kan risih gitu kan. Ya karena ada sampah di situ. Ada sesuatu yang mungkin tidak sedap gitu. Kremetuk aja masih kecil. Kalau sampahnya banyak kemudian didatangin sama lalat. Lama-lama bau. Tapi kalau kita bawa sampahnya, kremetuknya hilang, baunya hilang. Jadinya bersih dan enak. Dan ini yang luar biasa sekali saudara. Yesaya 43 ayat yang keempat. Dikatakan sedang kemuliaan Tuhan masuk di bait suci. Melalui pintu gerbang ke sebelah timur. Yang masuk apa? Kemuliaan Tuhan. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Saya loncat ayat yang ke-7. Dan ia berfirman ke Yeskiel, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku. Dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, wah ini dahsyat banget saudara. Pada waktu kita adalah bait Allah, kemudian kita bait Allah tuh kan the house of holiness ya. Kemuliaan Tuhan mau masuk ke bait suci lewat pintu gerbang. Jadi kalau pintu gerbangnya, saya percaya di sini semua udah buka pintu gerbang semua. Kalau enggak kita nggak ada di sini. Semua udah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Ya, itu kita buka pintu gerbang. Nah, pada waktu kita buka pintu gerbang, dia bilang kemuliaan Tuhan mau masuk saudara ke bait suci. Kemuliaan Tuhan mau masuk ke kehidupan saudara. Disitulah tempat tahtaku. Wah, dahsyat saudara. Disitulah tempat tahtaku dan aku akan diam di situ. Tahta loh saudara. Jadi yang ada tinggal dalam hati kita itu kan enak kalau seandainya bersih, kudus, the house of holiness. Karena ada kemuliaan Tuhan tinggal di dalam kehidupan saudara masing-masing. Dan di dalam kehidupan saudara itu ada tahta Tuhan. Tahta Sang Raja tinggal dalam kehidupan kita. So bagian kita mempersiapkan bait Allahnya kita ini jadi the house of holiness. Karena yang diam di dalam kita itu gak main-main loh saudara. Yang diam di dalam kita itu punya kemuliaan dan punya tahta yang tertinggi. Itu diam di dalam kita semua saat ini. Saya tulis kemuliaan Allah tinggal di dalam kita, menjadikan kita sebagai bait-Nya yang kudus. Nah, kata holy ini saudara, holy, kudus, ini artinya itu morally pure, spiritually whole, separated from evil and dedicated completely to God. Murni secara moral, utuh. Katakan bersama-sama dengan saya, utuh. Utuh.
secara spiritual terpisah dari kejahatan dan mengabdikan diri sepenuhnya bagi Tuhan. Saudara siap menjadikan kehidupan saudara the house of holiness? Amin. Karena memang kita adalah bait Allahnya Tuhan. Yang kedua, bait Allah ini adalah tempat the house of power. Ya, kenapa dibilang the house of power? Pada waktu Yesus datang ke bait Allah, ya, yang di Matius 21 ayat yang ke 12 sampai yang ke-14 saya bacakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Jadi di dalam bait Allah itu selain Yesus memang melakukan mujizat ini di berbagai macam tempat, dimanapun di jalan dia bisa melakukannya. Tapi secara khusus pada waktu setelah Yesus membersihkan, ya suruh pergi, kemudian datang orang buta, datang orang ini dan Yesus melepaskan kuasanya di bait Allah itu. So bait Allah kita, tubuh kita ini adalah the house of power, saudara. Karena dibilang kan bait Allahnya sekarang adalah kita. Kamu adalah bait Allah. Jadi kita ini adalah the house of power. Powernya ada, saudara. Apalagi sekitar selama bulan Februari kemarin kita banyak membahas tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Ya, saudara sudah dibaptis Roh Kudus. Powernya Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan saudara. Tapi power itu tidak akan keluar jika tidak ada yang release the power. Dan bagian kita ini powernya ini ada di dalam diri kita. Dan bagian kita adalah untuk release the power supaya power itu menjadi nyata. Jadi saudara sebenarnya kalau kita tahu ini, kalau kita tahu bahwa kuasa yang daripada Tuhan itu tinggal dalam kita. Kalau kita sakit, kalau kita didatangin kerasukan roh, kita punya power untuk melepaskan itu semua. Karena kita ini the house of power. Kita itu the house of power. Ya, melalui kebenaran firman kita telah menerima kuasa dan dimampukan untuk mengaktifasi dan melepaskan kuasa tersebut, saudara. Jadi jangan main-main, kita ini punya kuasa, tapi gak semua orang itu memakai kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa dilepaskan dengan iman dan dengan perkataan firman. Kalau kita tidak perkatakan, kita menggunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang tidak baik, maka kuasa dikeluarkan terhadap hal yang tidak baik. Tapi kalau kita memperkatakan firman, kuasa dilepaskan melalui firman. Tadi saya sebelum kesini di belakang ada anak kecil, tadi saya habis ngobrol sama mamahnya, saya bilang, sorry ya, saya bilang, saya habis brainwash anakmu, dibilang gitu. Kenapa dia bilang? Tadi saya bilang sama anak ini, kamu kalau sudah besar, kamu harus memberitakan firman. Ya, anak umur K2 itu kalau berapa? 6, umur 6, 5-6 tahun. Saya bilang nanti kamu kalau udah besar, kamu harus memberitakan firman. Ya, saya bilang gitu. Terus dia diem ngeliatin gitu. Gak usah ngomong yang ini, tapi Brit nggak usah. Kalau kamu bisa ngomong di
mimbar gitu ya bagus. Tapi kalau tidak, kamu bisa memberitakan firman buat teman-teman kamu. Ya, nanti ingat ya, kalau kamu sudah besar, kamu harus memberitakan firman tadi baru. Sebelum ibadah mulai di sana. Terus saya tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Terus dia mikir, gak tahu. Ada di hatimu, saya bilang gitu. Makanya nanti kalau kamu udah besar, kamu harus memperkatakan firman. Karena kenapa saudara? Kalau kita memperkatakan firman, ada kuasa yang keluar dalam kehidupan dari diri kita. Ya, nanti mungkin akan lebih dalam dibahas di kelas discipleship, makanya ikut kelas discipleship. Ya, akan lebih bahas, ada kelas otoritas orang percaya, ada kelas tentang healing ministry, dibahas semuanya saudara di situ, ya. Tapi yang jelas kita ini, kuasa Tuhan ini diam di dalam bait Allah. Dan kita ini adalah bait Allahnya Tuhan. Jadi pada waktu anak saudara duduk, pada waktu anak saudara sakit, doain, lepaskan kuasa kesembuhan. Pada waktu misalnya ada yang bilang bahwa kenapa ya kok kelihatannya kehidupan saya malang terus, kelihatannya kehidupan saya tuh hal yang tidak baik terus datang dalam kehidupan saya. Saudara bisa lepaskan kuasa saudara. Segala pekerjaan iblis saat ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan ini saat ini diikat di bawah kaki Kristus. Saudara bisa perkatakan itu saudara. Asal kuasanya dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan kuasa. Dan kita bisa melepaskan kuasa itu. Amin. The house of holiness. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri orang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang para prajurit, pergi, maka ia akan pergi. Dan berkata kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Apapun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Singkat cerita kemudian Yesus mengatakan melepaskan kesembuhan buat anak perwira itu. Tapi anak perwira itu tidak akan sembuh jika Yesus tidak melepaskan kuasanya. Ya, jadi kuasa itu harus dilepaskan. Kita bisa berkata bahwa di dalam nama Yesus Tuhan yang menjagai usahaku. Segala belalang pelahap saat ini pergi dalam nama Yesus. Orang-orang yang mau berbuat jahat buat keluargaku saat ini pergi dalam nama Yesus. Saudara bisa berkatakan seperti itu. Apalagi pada waktu kita menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga adalah imam saudara. Lepaskan kuasa itu buat istri, buat anak-anak. Kepala keluarga, amin. Lepaskan kuasa. Kita bisa bilang, malaikat Tuhan menjagai rumahku saat ini di dalam nama Yesus. Lepaskan kuasa. Yang ketiga, bait Allah ini adalah the house of prayer. Ya, coba bilang kanan kiri, jangan ke kanan kiri deh, ke depan, belakang. Ya, biar kenal satu sama lain. Bilang, kamu adalah the house of prayer. Depan belakang, coba. Biar agak bergerak sedikit tubuhnya. Kamu adalah the house of prayer. Markus 11 ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, sudah itu masuk ke bait Allah. Mulai mengusir, saya loncat ya. Ke ayat yang ke-17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Dibilang bahwa bukankah ada terus rumahku akan disebut rumah doa.
terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa my house shall be called a house of prayer for all nations. Jadi kita ini adalah rumah doa. We are the house of prayer. Kebayang rumah. Wah dahsyat, rumah doa. Apakah kita masih berdoa saat ini? Ya, saya punya tips singkat. Siap, gimana caranya berdoa? Boleh keluarkan tips 5 jari plus 1. Oke, ya. Bisa keluarkan jarinya semuanya, angkat. Tips 5 jari plus. Gak kedengeran. 1, 2, 3. Tips. Ready? Ya, mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi yang belum, ini sebuah tips yang sangat baik. Kalau kita berdoa kan seperti ini ya. Betul? Jempol, jari, ibu jari. Kita bisa berdoa orang yang paling dekat dengan kita. Oke? Ya. Telunjuk. Kita bisa berdoa untuk orang yang mengajar kita. Baik itu pemimpin rohani, baik itu guru, dosen, mau dosennya nggak ngelulusin, tapi kita tetap berdoa buat mereka, ya. Tips ya, telunjuk. Kemudian jari tengah yang paling tinggi, rata-rata jari tengah itu jari paling tinggi, betul? Ya, kita bisa berdoa untuk orang yang memiliki otoritas tertinggi, yaitu bicara tentang pemerintahan, ya. Pulang dari sini semuanya jadi pendoa syafaat. Amin. Ya. Dan kemudian jari manis yang paling lemah. Ini bicara kita bisa berdoa untuk orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang lemah tidak harus mungkin selalu kita bicara orang yang ada di jalanan, kasih mereka makan, enggak, tapi kita bisa melihat siapa di dalam sekeliling kita yang mungkin sedang lemah. Ya, tapi saudara bisa ingat ya, yang paling lemah. Yang paling lemah kan? Ya. Yang kecil baru kita berdoa buat diri kita. Oke? Ya. Ulang. Ibu jari orang yang paling dekat. Telunjuk mengajar. Yang tengah otoritas tertinggi. Orang yang lemah, yang diri kita plus 1. Ini yang satunya gak enak saudara. Yaitu adalah orang yang mencaci kamu. Makanya saya tambahin plus 1. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Hendaklah engkau berdoa buat orang yang mencaci kamu. Kita kan the house of prayer. Bait Allah. Ya, bait Allah makanya dikembalikan fungsinya. Walaupun memang rasanya sakitnya tuh di sini. Tapi gak apa-apa. Pada waktu kita berdoa buat mereka, pengampunan dilepaskan. Makanya tips 5 jari plus 1. Amin. Ya. Ingat ya. Saya hampir selesai. Yesaya 56 ayat yang ke-6. Dan orang-orang asing yang bergabungkan diri ke Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa I will bring my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. I will make them
joyful. Aku akan melimpahkan sukacita di rumah doaku. Jadi pada waktu kita berdoa, we make ourselves as the house of prayer. Tuhan akan memberikan sukacita, sukacita, sukacita. Dan sukacita itu dilimpahkannya di house of prayer. Jelas banget saudara. I will make them joyful in my house of prayer. Saudara mau terima sukacita yang luar biasa dari Tuhan? Ya, jadikan bait Allah kita jadi rumah doa kita. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini simple banget. Mari kita pulang dari sini, keluar dari ruangan ini, saudara sadar betul bahwa diri kita adalah bait Allah. Bait Allah bicara gereja, iya betul. Tapi jelas sekarang bait Allah adalah diri kita sendiri. So keluar dari ruangan ini, saudara bukan saudara yang biasa. Saudara tahu bahwa saudara adalah bait Allah. Dan bangun kekudusan. You are the house of holiness. You are the house of power. And you are the house of prayer. Amin. Mari kita datang sama Tuhan secara pribadi. Mari kita nyanyikan satu lagu. Haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu tertuju pada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Semua mata tertutup, tidak ada yang melihat kanan kiri, semua kepala tertunduk. Bapak, ini adalah anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kami hari ini menerima sebuah kebenaran bahwa kami adalah bait Allah. Gak main-main Tuhan, kami adalah bait Allahnya Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mengambil sebuah komitmen yang baru. Kami mau menjadikan tubuh kami ini sebagai tempat yang kudus
rumah kudusnya Tuhan. Jika ada sampah, jika ada kebencian, ada kedengkian, ada dosa yang ada dalam hidup kami mau ambil itu, kami mau buang itu Tuhan. Kami mau bait Allah kami ini bersih. Karena tempat rumah kami adalah rumah kudusnya Tuhan. Dan kami juga tahu saudara, kami tahu Tuhan bahwa kuasa Tuhan saat ini diam di dalam hidup kami. Wow, kuasa Tuhan tinggal dalam hidup kami. Bapak, kami mau pergunakan kuasa yang kami miliki, yang sudah Tuhan berikan ini dengan bijaksana, dengan dewasa. Dan kami mau gunakan kuasa ini untuk Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan kami juga mau menjadikan bait Allah ini menjadi rumah doanya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering lupa berdoa. Tapi hari ini kami mau ambil sebuah komitmen yang baru. Kami mau jadikan rumahnya Tuhan ini jadi rumah doa. Kami percaya. Ketika kami berdoa, Tuhan dengar doa kami. Kami gak mau hanya berdoa buat kepentingan kami sendiri, tapi kami benar-benar mau menjadikan rumah kami menjadi rumah doanya Tuhan. Menjadi pendoa-pendoa syafaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami materaikan setiap firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk saudara. Shalom Jemaat ICC, selamat siang. Pastor Gaby, terima kasih untuk firman yang boleh dibagikan, kami sangat diberkati. Kiranya firman yang boleh kita dengar, boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa mengutamakan Tuhan dan mencari kerajaan-Nya, sehingga semuanya akan ditambahkan ke dalam kehidupan kita. Saya Tessa mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang di Gereja ICC. Kami sangat bersuka cita saudara boleh hadir di tengah-tengah kami. Usai ibadah ini ada special welcome gift yang boleh Anda ambil di meja informasi lantai 6. Berikutnya saya mau tahu siapa saja yang sudah bergabung di iClick. Wah, banyak ya. Bagi saudara yang belum, iClick adalah komunitas kecil di Gereja ICC. Kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan umur, dibagi berdasarkan kategori, dan kita berkumpul secara rutin di berbagai lokasi. Dengan bergabung di iClick, akan ada pertumbuhan rohani, menjadi semakin dewasa, dan juga menjadi pemimpin, belajar menjadi pemimpin. Saya percaya dengan bergabung di iClick akan membawa perubahan positif dan memperkaya hidup Anda. Yuk, tunggu apa lagi? Daftar iClick di meja informasi. Berikutnya saya mau menyapa para ladies. Hai ladies. ICC memiliki komunitas wanita yang namanya WOW, yaitu Women of Worth. Di WOW Anniversary kali ini, kami mengundang Bapak Joshua Iwan Wahyudi, pakar EQ, pada tanggal 23 Februari, hari Jumat ini. Ya, jam 6:30 malam. Temanya adalah tentang gender harmony, di mana para wanita boleh belajar untuk memahami perbedaan emosional pria dan wanita. Nah, mau daftar? Linknya ada di sebelah sini atau bisa juga ke meja informasi. Para ladies bolehlah hadir dari jam 6 sore karena akan disediakan snack di mana kita bisa berfellowship bersama. Pengumuman selanjutnya adalah untuk opa-oma, om tante yang berusia di atas 60 tahun ke atas. Akan ada ibadah senior yang akan dibawakan juga oleh Bapak Joshua Iwan Wahyudi pada hari Sabtu 24 Februari jam 10 siang. Temanya adalah kemenangan jiwa, di mana membahas bagaimana seimbang secara emosional dan juga berdampak bagi keluarga besar. Pengumuman
Pengumuman selanjutnya adalah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. ICC rindu untuk membantu saudara dalam mempersiapkannya dalam kelas bimbingan pranikah. Kelas ini akan membantu dan menolong saudara dalam membangun keluarga dalam fondasi yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Syaratnya adalah kedua pasangan sudah mengikuti iClick, sudah dibaptis Islam, dan mendaftar minimal 8 bulan sebelum tanggal pernikahan. Pengumuman terakhir, minggu depan ibadah ICC akan dilayani oleh Bapak Joshua Iwan Wahyudi. Bapak Joshua Iwan Wahyudi akan membawakan 3 judul berbeda dalam 3 ibadahnya. Kami undang para saudara untuk bisa hadir di ketiga ibadahnya. Ajak rekan-rekan, keluarga untuk beribadah bersama. Sekian informasi hari ini. Kami undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan.